Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felisa Amanda Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu konflik. Konflik bukan hanya terjadi di lingkungan kerja, tetapi juga di lingkungan keluarga, pertemanan, maupun organisasi. Konflik adalah situasi di mana terdapat perbedaan pandang, kepentingan, atau kebutuhan antara dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan ketegangan. Konflik dalam komunikasi interpersonal dapat muncul karena perbedaan cara pandang atau interpretasi pesan antara dua orang atau lebih. Kenapa sih konflik bisa terjadi? Adapun penyebab konflik atau faktor-faktor konflik, ada individu, yaitu perbedaan kepribadian, pendirian, dan perasaan. Kedua, ada nilai dan kepentingan. Misalnya, perbedaan prioritas, perbedaan keinginan, ataupun sumber daya. Ketiga, adalah latar belakang dan budaya, yang terkadang membuat salah paham antara individu ataupun kelompok, yang mana seperti gaya komunikasi yang sangat berpengaruh. Keempat, ada buruknya komunikasi, seperti kurangnya kejelasan atau kurang baik dalam menyampaikan keinginan. Konflik bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti miskomunikasi, perbedaan sudut pandang, emosi yang tidak terkendali, gaya komunikasi yang berbeda, kurangnya empati, hingga adanya masalah pribadi yang sering terbawa ke dalam interaksi. Menariknya, konflik sebenarnya bukan sesuatu yang harus selalu dianggap negatif. Yang terpenting adalah bagaimana kita memahami penyebabnya dan bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Untuk itu, mari kita membahas bagaimana cara manajemen konflik atau cara mengatasi konflik. Manajemen konflik atau cara dalam mengatasi konflik adalah proses merencanakan atau menangani konflik secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti penyelesaian masalah, peningkatan hubungan, dan pencapaian tujuan bersama. Apa sih pentingnya manajemen konflik? Pertama, meningkatkan hubungan interpersonal. Kedua, meningkatkan efisiensi kerja. Ketiga, mengurangi stres dan ketegangan. Keempat, menciptakan solusi yang inovatif. Kelima, membantu mencapai tujuan bersama. Keenam, meningkatkan pemahaman budaya dan perspektif. Untuk mengatasi konflik, diperlukannya kemampuan mengelola emosi, mendengarkan secara aktif, dan menggunakan komunikasi secara baik agar pesan tersampaikan dengan jelas tanpa menyerang pihak lain. Selain itu, fokus pada masalah bukan hanya pada orangnya, sangat membantu dalam menemukan solusi yang adil, mengedepankan empati, mencari titik temu, serta bersedia meminta maaf atau memaafkan juga merupakan langkah yang penting untuk meredakan konflik. Jika konflik sulit diselesaikan, maka kita harus melibatkan pihak ketiga yang netral agar dapat menjadi alternatif yang efektif. Dengan itu, komunikasi yang baik, konflik bukan hanya bisa diselesaikan tetapi juga bisa memperkuat hubungan yang interpersonal. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai konflik dan cara mengatasi konflik. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.